Apa sudah terlihat? Sudah ya, sepertinya ya. Oke, saya akan mulai saja. Ya, siang hari ini saya akan berbicara mengenai tata laksana hipertensi pada masa pandemi. Apa yang bisa kita lakukan? Karena kita tahu angka kejadian hipertensi ini masih cukup tinggi. Kemudian ditambah lagi dengan adanya pandemi ini akan mempersulit pasien kita untuk datang ke fasilitas kesehatan. Sebelumnya intermezzo dulu. Di sini kita tahu sebetulnya sudah dipaparkan sebelumnya oleh Dr. Intan dan juga Dr. Rochelle bahwa hipertensi ini merupakan masalah kesehatan global, nggak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Karena hipertensi ini akan meningkatkan mortalitas, morbiditas, juga biaya dari untuk pengobatan hipertensi ini juga cukup tinggi. Selain itu, hipertensi ini juga merupakan faktor risiko untuk kerusakan organ penting. Tadi sempat disinggung oleh Dr. Intan bahwa kenapa sih hipertensi itu harus ditekan? Karena kita tidak ingin nanti malah terjadi kerusakan organ seperti otak, jantung, ginjal, retina, pembuluh darah besar, dalam hal ini mungkin diseksi aorta, di mana pembuluh darah aortanya pecah dikarenakan tekanan darah yang terlalu tinggi, dan juga pembuluh darah perifer. Dalam hal ini bukan tidak mungkin akan resiko terjadinya sumbatan di pembuluh darah di kaki biasanya. Kemudian ini saya ambil data dari Riskesdas. Kita bisa lihat di sini bahwa prevalensinya itu semakin meningkat. Di mana tahun 2013 prevalensinya sekitar 27,8% dan tahun 2018 meningkat menjadi 34,1%. Potensi atau insiden kejadian hipertensi tadi saya sudah lihat dari Dr. Intan untuk per daerahnya. Kita lihat memang masih tinggi. Kemudian masih pendahuluan juga. Ini kalau kita lihat di sini ada satu penelitian yang dilakukan pada tahun 2002. Kenapa kita harus menekan atau menurunkan tekanan darah? Di sini tampak dari penelitian ini bahwa tekanan darah awal 115, mulai dari tekanan darah 115/75, setiap peningkatan tekanan darah sistolik 20 mm/Hg dan atau peningkatan diastolik lebih dari 10 mm/Hg, resiko terdapat peningkatan untuk stroke, kematian karena stroke, penyakit jantung, dan penyakit vaskuler ini meningkat menjadi 2 kali lipat. Sehingga kita lihat di sini begitu pentingnya kita menekan tekanan darah tinggi ini. Ini adalah salah satu penelitian besar. Ini adalah sprint trial, melihat dan membandingkan bagaimana pengobatan intensif treatment dan standar treatment. Yang dimaksud dengan intensif treatment, tekanan darah kita tekan sampai tekanan darahnya itu di bawah 120/80. Kalau yang standar, tekanan darahnya ditekan, targetnya adalah di bawah 140/80. Kita lihat, ternyata pasien yang ditekan, pasien yang kita lakukan penurunan tekanan darah di bawah 120/80, resiko untuk kardiovaskular event-nya turun menjadi 25%. Yang dimaksud dengan cardiovascular event adalah kematian karena infark miokard, stroke, dan juga resiko untuk kejadian heart failure. Dan kematian untuk semua penyebab turun menjadi 27%. Nah, tekanan darah yang dilakukan di sini adalah tekanan darah yang dilakukan dengan ambulatory blood pressure, bukan pemeriksaan tekanan darah yang biasa rutin kita lakukan, atau pemeriksaan tekanan darah klinik. Sehingga pada hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana sih klasifikasi hipertensi. Kapan kita memulai hipertensi, kemudian terapi apa yang bisa kita lakukan, target tekanan darah berapa yang kita inginkan, kemudian ini yang akan saya tekankan di sini, bagaimana sih cara kita menekan atau memonitoring tekanan darah selama pandemik ini. Kebanyakan guideline yang saya ambil ini adalah guideline dari International Society Hypertension tahun 2020. Jadi Juni 2020 dikeluarkanlah guideline dari ISH mengenai bagaimana cara menangani hipertensi. Jadi ini mungkin agak sedikit berbeda dengan konsensus seperti dari Indonesia Society Hypertension tahun 2019.
Dan juga biasanya kita memakai guideline dari American Heart Association tahun 2017 dan European Society Cardiology itu tahun 2018. Nanti kita akan lihat perbedaannya dan kira-kira apa yang akan kita pakai. Untuk klasifikasi hipertensi, sebelum saya berbicara mengenai klasifikasi hipertensi, saya akan berbicara dulu mengenai bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan tekanan darah yang sebenarnya atau yang baik. Kalau saya lihat ada pernyataan dari Journal of American Medical dari Jurnal JAMA tahun 2015. Di situ terdapat pernyataan bahwa pengukuran tekanan darah ini adalah sesuatu yang mudah, tapi cuma sedikit orang yang bisa melakukannya dengan baik. Sehingga di sini saya akan membahas mengenai atau merefresh ulang kembali apakah pengukuran tekanan darah yang kita lakukan ini sudah tepat atau belum. Pertama, untuk persiapan. Sebaiknya dilakukan di ruangan yang tentunya nyaman, tidak hiruk-pikuk. Kemudian dengan suhu yang nyaman juga, dalam artian jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Kenapa begitu? Karena kalau suhunya terlalu dingin, tekanan darah akan naik. Kenapa begitu? Karena pada saat suhu dingin, pembuluh darah kita mengalami vasokonstriksi. Kalau vasokonstriksi, kebayangkan pembuluh darahnya akan mengecil. Apa yang dilakukan oleh darah? Darah bisa untuk melewati si saluran pembuluh darah yang vasokonstriksi. Bagaimana caranya? Dia akan tinggikan tekanannya sehingga yang terjadi adalah tensi akan meningkat. Sehingga sebaiknya atau seharusnya pengukuran tekanan darah ini dilakukan dengan suhu kamar. Kemudian pasien itu tidak boleh merokok atau minum kopi atau exercise 30 menit sebelum dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Kemudian pasien juga harus rileks selama 3-5 menit pada saat pasien sudah masuk ke tempat pemeriksaan pengukuran tensi. Jadi 30 menit sebelumnya nggak boleh minum kopi, nggak boleh merokok, nggak boleh aktivitas. 30 menit sebelumnya dia harus istirahat. Kemudian masuk ke ruangan, istirahat dulu di ruangan itu sekitar 3-5 menit. Kenapa begitu? Kalau pasien itu langsung kita tensi, tekanan darahnya akan naik sekitar 10-20 mmHg. Kemudian setelah pasien itu masuk, kemudian istirahat dulu 3-5 menit, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tensi. Pada saat dilakukan pemeriksaan tensi, si pasien nggak boleh diajak ngobrol. Kadang-kala ini yang menjadi kebiasaan di kita. Mungkin saking kita terlalu kenal dengan pasiennya, karena kelemahan kita pada saat menensi, biasanya banyak yang kita omongin pada pasiennya, seharusnya tidak boleh diajak ngobrol. Jadi pada saat si pasien sudah masuk ke ruangan pemeriksaan, pasien itu tidak boleh diajak ngobrol. Karena kalau kita ajak ngobrol, tekanan darahnya akan naik 10-15 mmHg. Itu cukup bermakna. Kemudian pada saat ditensi, pasien itu pastikan kandung kemihnya tidak terisi. Dalam artian bladernya itu harus kosong. Jadi nggak boleh pasien itu nahan-nahan buang air kecil. Karena kalau dia nahan buang air kecil, tekanan darah akan naik 10-15 mmHg. Nah, ini kadang-kadang pasiennya juga malas ya untuk ke toilet karena mungkin ngantrinya udah panjang. Dan kalau dia ke toilet dulu, takutnya nanti ngantri lagi. Nah, kita sebagai tenaga medis mungkin kita harus pastikan ke pasiennya kalau si pasiennya tidak menahan air kencing. Jadi dari hal yang sepele itu saja, itu bisa mempengaruhi hasil dari tekanan darah. Kemudian pada saat pasien pertama kali kita lakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan tekanan darah harus dilakukan pada kedua tangan. Kita bandingkan mana yang lebih tinggi. Lengan dengan tekanan darah yang lebih tinggi, itulah lengan yang akan kita lakukan pemeriksaan tensi secara rutin. Jadi kalau dulu, kan kita selalu bertanya, mana tangan yang dominan. Nah, kalau sekarang kan,
Kalau sekarang diukur dua-duanya, kalau ini untuk pasien baru, diukur dua-duanya, mana tensi yang lebih tinggi? Tensi yang lebih tinggi itulah lengan yang kita pakai untuk pengukuran tekanan darah. Selanjutnya, pasien harus dalam keadaan santai. Pastikan si punggung pasien itu, punggung pasien itu bersandar pada si. Jadi dia nggak boleh nahan punggungnya. Jadi harus betul-betul rileks. Kenapa begitu? Kalau dia menahan punggungnya itu menahan sesuatu, jadi terlalu tegang, tensi akan naik 10 sampai 15 mm Hg. Jadi sangat berpengaruh sekali. Kemudian posisi kaki. Di sini, posisi kaki itu nggak boleh dia sambil menyilang. Kadang-kadang kan kalau pasien terlalu nyantai, kakinya suka disilangkan. Nah itu tidak boleh. Jadi pastikan kedua kakinya itu menempel di lantai. Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap pengukuran tekanan darahnya. Kalau si pasiennya kakinya disilangkan, tekanan darah sistoliknya akan naik sekitar 3 sampai 5 sampai 8 mm Hg untuk tekanan darah sistoliknya. Kalau diastoliknya 3 sampai 5 mm Hg. Cuma karena kakinya disilangin aja. Kemudian pastikan juga posisi lengannya. Lengan yang standar kita lakukan di sini adalah lengan atas. Pastikan lengan atas ini sejajar dengan atrium kanan atau sejajar dengan letak jantung. Kalau dia di atas dari letak jantung, tensinya pasti akan berbeda. Kalau dia lebih tinggi dari letak jantung, tensinya biasanya lebih rendah. Biasanya sampai 2 mm Hg. Kemudian kita pastikan juga cuff-nya, mansetnya ini nggak boleh kekecilan. Kalau kekecilan, tensi akan naik 10 sampai 40 mm. Jadi yang dimaksud dengan manset yang tepat itu, kenapa ini ada ini? Yang dimaksud manset yang tepat itu adalah panjangnya itu 75 sampai 100% dari lingkar lengan atas. Itu panjang idealnya. Kemudian untuk lebarnya 35 sampai 50% dari diameter lengan atas. Jadi nggak boleh kekecilan, nggak boleh juga terlalu longgar. Kemudian posisinya adalah 2,5 cm dari fossa cubitis. Kemudian pastikan si mansetnya itu ada di permukaan kulit. Jadi nggak boleh ada pakaian yang nempel atau pakaian yang ada pada manset. Jadi harus bebas dari pakaian. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya ada pakaian pada manset, jadi ini pasiennya kadang-kadang kan kalau pasien datang ke puskesmas, apalagi yang berjilbab, kadang suka ada risih membuka lengannya. Atau pasiennya memakai baju yang terlalu ketat, misalnya akhirnya yang terjadi adalah pakaiannya itu menutupi si manset. Jadi pastikan dia harus bebas dari pakaian. Karena kalau enggak, tensinya akan naik 10 sampai 50 mm Hg. Sangat bermakna sekali. Selanjutnya di sini kita juga harus lihat bahwa tensi, kadang suka berpikir, tensi apa sih yang bagus? Kalau kita tanya, tensi yang paling akurat sampai sejauh ini adalah tensi merkuri. Tapi kita tahu, tensi merkuri itu sudah tidak diproduksi lagi terkait karena pencemaran dari merkuri. Jadi tidak diproduksi lagi. Jadi di sini, terutama awalnya ini untuk panduan cara pengukuran tensi ini sebenarnya sudah ada sejak AHA mengeluarkan tahun 2019. Sebelumnya juga sudah ada. Cuma di 2019 dibuat secara khusus guideline untuk bagaimana sih cara mengukur tensi yang baik. Karena ya tadi tahun 2019 ada yang menyatakan bahwa tensi itu gampang-gampang sulit. Gampang sih, cuma nggak banyak yang ngelakuin dengan betul. Sehingga di 2019 akhirnya AHA bikin guideline khusus untuk bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan tensi yang baik. Nah, di situ juga disinggung bahwa semua alat boleh dipakai. Yang penting tervalidasi. Tervalidasi 6 sampai 12 bulan sekali. Jadi alat apapun boleh.
Kemudian selanjutnya tentang bagaimana protokol pemeriksaan. Kita lakukan 3 pengukuran dengan selang waktu 1 menit. Yang diambil adalah rata-rata dari tensi kedua dan ketiga. Jadi tensi yang pertama nggak dipakai. Jadi yang kedua dan ketiga. Tapi ada catatannya, ada tapinya. Di tahun 2020, bulan Juni, di mana International Society Hypertension, di situ ditekankan, kalau tensinya di bawah 130/85, nggak usah periksa sampai 3 kali. Jadi cukup sekali aja. Jadi sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya sih semuanya harus dia pemeriksaan. Tapi 2020 dia bilang kalau tensi di bawah 130/85 cukup 1 kali pemeriksaan saja. Kemudian tadi kita sudah berbicara bagaimana cara mengukur tekanan darah. Mungkin kita bisa mengintrospeksi apakah kita sudah tepat atau belum. Ini kita harus pahami dengan baik. Kenapa begitu? Karena nanti kita akan mengedukasi pasien bagaimana cara mengukur tekanan darah. Karena pada saat pandemi tentunya yang tepat adalah melakukan pengukuran home blood pressure monitoring. Nanti saya akan di akhir. Nah, ini adalah klasifikasi tekanan darah yang biasanya kita gunakan. Sampai saat ini kita menggunakan konsensus dari Indonesian Society Hypertension, konsensus penata laksanaan hipertensi tahun 2019. Sebenarnya ini menyadur dari klasifikasi tekanan darah berdasarkan ESC tahun 2018. Di sini dibagi menjadi optimal, normal, normal tinggi, hipertensi stage 1, hipertensi stage 2, hipertensi stage 3, dan isolated systolic hypertension. Kenapa sih saya sempat terpikir, kenapa sih mesti harus dibedain optimal, normal, normal tinggi, kenapa mesti harus begitu? Kenapa nggak not aja? Hal ini berhubungan dengan monitoring tekanan darah selanjutnya. Dan juga ini berhubungan dengan prognosa. Jadi dia akan antara optimal, normal, dan normal tinggi. Ini adalah klasifikasi hipertensi berdasarkan AHA tahun 2017. Ini berbeda. Kalau kita lihat di sini, dari konsensus penata laksanaan hipertensi tahun 2019, ini kita sendiri nih. Ini adalah guideline yang dikeluarkan oleh Indonesia, menyadur dari ESC tahun 2018. Kalau kita lihat di sini, dikatakan hipertensi, kalau cut off-nya itu di atas 140. Berbeda dengan AHA 2017, dikatakan hipertensi, kalau di atas 130. Tampak di sini bahwa cut off untuk tekanan darah pada AHA lebih rendah dibandingkan pada ESC konsensus yang kita pakai. Kenapa begitu? Karena ESC dan kita pakai itu menggunakan ukuran tekanan darah klinik. Berbeda dengan AHA. AHA menggunakan pengukuran tekanan darah menggunakan ambulatory blood pressure. Jadi dia punya tensi lebih rendah. Ini yang membedakan kenapa AHA punya cut off lebih rendah dibandingkan ESC atau konsensus hipertensi yang kita lakukan. Nah, ini yang saya ambil dari International Society Hypertension Juni 2020. Sebenarnya cut off-nya sama dengan konsensus yang kita lakukan. Berbedanya adalah di normal, high normal, di mana di ESA dia tidak ada optimal. Jadi berbeda di situ, tapi cut off untuk hipertensi sama. Di atas 140 sudah masuk kriteria hipertensi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa klasifikasi hipertensi itu sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda. Kalau kita lihat di sini, karena kita banyak menggunakan pemeriksaan tekanan darah klinik, tentunya yang sesuai untuk kita adalah guideline yang dikeluarkan oleh konsensus dari Indonesia. Di mana konsensus Indonesia itu menyadur dari guideline Eropa. Jadi nggak usah bingung untuk cut off kapan dikatakan hipertensi. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan tekanan darah, kita akan lihat di sini bagaimana mendiagnosanya. Karena begini, kalau kita dapatkan pasien tensi, tadi kata dokter Intan ya, kenapa sih kok banyak perempuan
yang tensinya tinggi. Nah, kenapa begitu? Karena kebanyakan resiko atau kebanyakan kejadian white coat hypertension itu terjadi pada wanita. Apa sih yang dimaksud dengan white coat hypertension? White coat hypertension adalah tensinya tinggi pada saat di klinik atau di puskesmas atau di rumah sakit. Tapi kalau di rumah, tensinya normal. Nah, itu kebanyakan terjadi biasanya pada wanita usia tua. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena ini dikarenakan aktifnya dari saraf simpatis atau terlalu cemas. Karena kan udah kebayang ya, pasien itu datang ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik, dia pasti cemas, dia pasti berpikir, aduh saya sakit apa nih? Hal itulah yang membuat kenapa tensinya tinggi. Jadi kalau pasien datang ke kita, tensi tinggi, jangan buru-buru kita katakan memang hipertensi. Sampai terbukti memang betul hipertensi. Di sini mungkin saya akan perlihatkan. Kalau ini adalah pada saat awal ya. Kalau pasien datang ke kita, tensinya di atas 130/80, tetapi kurang dari 160/100, ini jangan buru-buru dulu di treat. Jangan dulu buru-buru kita katakan ini hipertensi. Kita lihat dulu, selama 3 bulan. 3 bulan yang kita lakukan adalah lifestyle modification. Nah, kemudian kita harus curiga, jangan-jangan white coat hypertension. Di sini, saya harus tekankan, di sini adalah pasien yang tidak memiliki faktor risiko. Jadi, kalau tensinya di atas 130/80, tapi di bawah 160/100, tanpa faktor risiko. Faktor risiko di sini tidak punya kencing manis, tidak punya stroke, tidak punya riwayat sakit jantung, tidak ada tidak ada riwayat sebelumnya mungkin sumbatan pembuluh darah di kaki. Kalau tidak ada faktor risiko dan tensi di atas 130 tapi di bawah 160/100, lakukanlah lifestyle modification dulu selama 3 bulan. Dan kita harus curigai, jangan-jangan ini pasien masuk ke dalam white coat hypertension. Sehingga apa yang dilakukan? Setelah 3 bulan, kita akan lihat lagi. Kalau tensinya masih tinggi, kita lakukan pemeriksaan home blood pressure monitoring atau ambulatory blood pressure monitoring. Mungkin saya akan lebih menyinggung untuk home blood pressure monitoring, karena ambulatory blood pressure monitoring mungkin tidak semua tempat memiliki alat ini. Kalau misalnya setelah 3 bulan, tensinya kita lakukan home blood pressure monitoring atau ambulatory blood pressure monitoring, ternyata tensinya masih tinggi, baru kita katakan pasien ini memang hipertensi. Tapi kalau pasiennya sudah dilakukan tindakan ambulatory blood pressure monitoring dan home blood pressure monitoring, ternyata tensinya di bawah 130/80, itu kita katakan white coat hypertension. Kalau white coat hypertension, kita nggak usah kasih obat. Kita sarankan pasiennya untuk datang lagi ke kita setahun sekali. Atau kita sarankan juga, ini yang idealnya adalah lakukan pemeriksaan home blood pressure monitoring atau ambulatory blood pressure monitoring setahun sekali. Dan white coat hypertension ini tidak berhubungan dengan kejadian cardiovascular event. Jadi sedikit lebih tidak membahayakan sebetulnya. Nah, sekarang kalau kita mendapatkan pasien ternyata tensinya 120/80, jangan buru-buru kita katakan tensinya bagus. Kita harus curiga, jangan-jangan mass hypertension. Yang dikatakan mass hypertension adalah tensi ke klinik atau ke puskesmas atau ke rumah sakit, tensinya bagus. Tapi ke rumah, tensi tinggi. Nah, kapan kita harus curigai kalau pasien ini memiliki atau curiga mass hypertension? 1, kalau usianya masih muda. Kemudian ada faktor risiko dari keluarga. Di keluarganya itu ibu bapaknya atau keluarganya ada yang punya tekanan darah tinggi. Kita harus curigai jangan-jangan ini mass hypertension walaupun tensinya ini 120/80 dan diastolnya di bawah 80 mm/Hg. Tadi yang saya katakan kalau usia muda, kemudian kalau pasiennya ada riwayat hipertensi, kalau pasiennya obesitas,
kalau pasiennya ada kelainan ginjal, kalau pasiennya ada diabetes. Kalau ada hal itu, kita jangan buru-buru mengatakan pasien ini memiliki tensi yang bagus. Kita harus curiga, jangan-jangan suspek mass hypertension. Sehingga apa yang kita lakukan? Selama 3 bulan, kita sarankan pasiennya untuk melakukan lifestyle modification. Selama 3 bulan. Kemudian setelah itu kita lakukan home blood pressure monitoring atau ambulatory blood pressure monitoring. Kita lihat hasil dari pemeriksaan ini, apakah tensinya itu tetap di bawah 130/80 apa enggak. Kalau ternyata tensinya di bawah 130/80, ternyata dia nggak punya hipertensi. Jadi itu cuma hal yang kita katakan tidak mematikan. Sehingga saran kita adalah tetap lifestyle modification, kemudian lakukanlah pemeriksaan ambulatory blood pressure monitoring atau home blood pressure monitoring setahun sekali untuk men-screening takutnya ada progresivitas dari tekanan darahnya. Tapi apabila pasiennya dari pemeriksaan home blood pressure monitoring atau ambulatory blood pressure monitoring ternyata tekanan darahnya di atas 130/80, ini yang kita katakan mass hypertension. Mass hypertension ini memiliki hubungan terhadap kejadian cardiovascular event. Kejadian untuk resiko left ventricular hypertrophy. Cardiovascular event di sini artinya kejadian resiko untuk penyakit jantung, infark miokard, gagal jantung, atau resiko untuk stroke. Sehingga yang kita lakukan adalah hipertensi. Jadi tensi rendah juga jangan dulu kita mengatakan ini aman. Tensi tinggi pun jangan buru-buru kita mengatakan ini hipertensi. Jadi screening dengan tepat apakah pasien kita memang hipertensi atau tidak. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, kita sudah tahu pasien ini hipertensi atau tidak. Kalau sudah hipertensi, kapan kita memulai terapinya? Ini standar atau kapan memulai terapi ini saya ambil dari guideline ISH tahun 2020. Jadi ini masih baru sekali. Di Juni 2020. Di mana dari panduan ini mereka berharap supaya panduan ini bisa dipergunakan oleh kita semua. Di sini mereka membagi menjadi pengobatan yang esensial dan pengobatan yang optimal. Kalau bisa lihat di sini, ini mereka tulis esensial optimal. Ini esensial optimal. Jadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan esensial? Apa yang dimaksud dengan optimal? Esensial adalah standar terapi yang bisa kita lakukan. Optimal adalah terapi semestinya dilakukan berdasarkan evidence base. Kenapa hal ini dilakukan? Hal ini yang saya katakan tadi, guideline terbaru ini berharap supaya kita semua bisa melakukan panduan dari pengobatan hipertensi. Jadi di dalam penelitian ini itu termasuk negara-negara dengan sosial ekonomi yang tinggi dan negara-negara dengan sosial ekonomi yang rendah. Karena selama ini, kalau kita lihat dari guideline sebelumnya, tidak ada beberapa tindakan atau pengobatan yang sepertinya kita nggak bisa lakukan. Jadi kesannya kita nggak ideal. Nah, di guideline ini kita lebih dipermudah. Karena mereka membagi esensial, jadi standar pengobatan minimal yang harus kita lakukan, dan optimal. Optimal itu yang semestinya sebetulnya. Nah, kalau yang optimal biasanya berdasarkan evidence base. Kadang ini agak sulit ya, terkendala misalnya karena obatnya nggak ada, atau misalnya karena mahal, itu banyak sekali. Nah, esensial ini lebih memudahkan kita. Ini kita lihat. Pertama, tentu ya, kalau pengobatan dari hipertensi itu kita harus lakukan lifestyle modification. Itu wajib untuk semua grade dari hipertensi. Begitu juga pada tensi yang normal, lifestyle modification itu nomor 1. Nah, sekarang kalau misalnya kita berhadapan dengan pasien dengan grade 1, kita udah tentukan dari tekanan darah itu, oh ternyata ini masuk grade 1. Apa yang bisa kita lakukan? Kapan kita memulai treatment?
Kalau misalnya pasien ini masuk dalam kriteria high risk, kita akan mulai pengobatan hipertensi. Pengobatan hipertensi yang dikatakan high risk apabila pasien ini memiliki penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit DM, atau adanya organ damage dari hipertensi. Misalnya, kerusakan ginjal atau retinopati diabetik atau neuropati diabetik itu pada pasien-pasien DM. Atau misalnya stroke. Itu target organ damage yang terjadi apabila tensi tidak bisa kita kendalikan. Jadi kalau misalnya pasiennya itu bukan kriteria high risk, kita nggak buruk-buruk dulu memulai treatment. Kita lakukan dulu lifestyle modification selama 3 bulan. Kemudian kita lihat di sini. Ini mungkin yang cocok untuk kita. Gimana kalau misalnya kita punya keterbatasan obat di tempat kita? Makanya lagi menjadi essential treatment atau optimal treatment. Essential itu adalah standar minimal yang bisa kita lakukan. Kalau optimal itu adalah terapi yang istilahnya yang sesuai sekali dengan evidence based, di mana biasanya optimal untuk beberapa negara atau beberapa tempat kadang-kadang sulit dilakukan. Biasanya mungkin terkendala karena masalah fasilitas atau masalah biaya dari obat, itu menjadi kendala kenapa pengobatan menjadi tidak ideal. Nah, dari guideline baru ini, dia membuat menjadi lebih mudah. Karena di guideline ini termasuk di situ juga negara-negara dengan sosial ekonomi yang rendah sampai negara-negara dengan sosial ekonomi yang tinggi. Sehingga di sini kita bisa lihat, kalau pasiennya grade 2, langsung tadi kita lakukan treatment. Tapi kalau grade 1, kita dulu nih, high risk atau low risk. Kalau high risk itu langsung berikan pengobatan atau treatment pada pasien kita. Yang dikatakan low risk itu kalau dianya punya penyakit jantung, punya penyakit ginjal, punya penyakit DM, atau adanya target organ yang rusak dikarenakan hipertensi, misalnya stroke, atau sumbatan pembuluh darah di kaki. Tapi kalau misalnya pasiennya ternyata low risk, dan juga kita ada keterbatasan dari obat di tempat kita. Yang kita lakukan adalah apabila dia low risk itu artinya nggak punya kencing manis, nggak punya penyakit ginjal, nggak punya penyakit jantung, nggak punya penyakit stroke atau sumbatan pembuluh darah di kaki. Kalau itu semua nggak ada, masuk dalam kriteria low risk. Kalau memang low risk, lakukan lifestyle modification 3-6 bulan dulu. Kalau tensinya masih tinggi, treatment kita mulai. Treatment dimulai khusus untuk usia 10 sampai 80 tahun. Okay. Kemudian terapi. Terapinya apa yang bisa kita lakukan? Nah, tentunya terapi farmakologis. Saya nggak terlalu banyak membahas tentang hal ini. Ini terapi farmakologis adalah lifestyle modification, di mana kita minta untuk si pasien itu menurunkan berat badan, ya dengan aktivitas fisik, berolahraga. Kemudian yang perlu ditekankan di sini adalah tentang penggunaan atau diet rendah garam. Disarankan di sini kalau dari AHA itu targetnya adalah kadar garamnya atau natriumnya kurang dari 1.500 mg. Sedikit berbeda dengan ESC. Kalau ESC di bawah 2.000 mg per hari. Kemudian, nah, ini dia lagi. Ini dari ISH tahun 2020, bulan Juni kemarin, dia membagi menjadi lebih mudah dan tidak terlalu ribet menurut saya, karena dia lebih fleksibel, terutama untuk kita pakai di tempat kita.
kita lihat di sini, mungkin kita pakainya mungkin yang esensial. Kalau esensial ini adalah pengobatan standar minimal yang boleh kita lakukan. Gimana untuk obat-obatan? Di sini dikatakan, pergunakan saja obat yang ada, asal memenuhi kriteria ideal dari obat yang bisa kita berikan. Yang dimaksudkan dengan kriteria ideal adalah obat itu terbukti bisa menekan mortalitas dan morbiditas. Misalnya aduh, saya mohon maaf ya. Terputus lagi. Jadi kalau kita lihat di sini, obat menurunkan mortalitas, morbiditas, seperti yang saya katakan tadi, beberapa obat, misalnya ini inhibitor, ARB, beta blocker, spironolactone. Kemudian obatnya bisa dimakan sekali aja, karena dengan sekian tekanan darah tetap terkontrol. Kemudian biaya pengobatannya juga obat Mohon maaf sekali lagi untuk Bapak Ibu para peserta, ini sepertinya karena sinyal dari narasumber sehingga beliau keluar lagi dari webinar. Kami panitia sedang menghubungi. Maaf, saya minta maaf sekali, sinyalnya nggak terlalu bagus ternyata. Saya lagi ada di Hasan Sadikin, sinyalnya kurang bagus. Jadi saya ganti ini ya. Oke, saya mulai lagi. Saya share screen dulu. Nah, ini tadi adalah obat yang ideal. Bisa ditoleransi, artinya bisa ditoleransi, tidak menimbulkan efek samping. Karena kita tahu misalnya ACE inhibitor, efek sampingnya adalah batuk-batuk yang sampai mengganggu si pasiennya. Atau amlodipin. Amlodipin kan efek sampingnya biasanya bengkak di kedua kaki. Kemudian obat ini terbukti dapat menurunkan tekanan darah. Jadi ini adalah obat ideal yang sebaiknya kita berikan. Untuk obatnya apa? Di guideline ini dia bilang, obat apa aja boleh. Yang penting masuk ke dalam salah satu kriteria yang tadi saya sebutkan, 5 item itu.
Kemudian, memang idealnya, apalagi kalau misalnya pasien dengan stage 2, itu kan minimalnya 2 obat. Jadi sebaiknya memang single pill combination. Jadi dalam satu obat terdapat beberapa macam obat. Tapi kalau kita lihat di sini, dia boleh-boleh aja nggak menggunakan single pill combination kalau memang nggak punya. Jadi gunakanlah obat yang ada aja intinya. Kemudian kalau kita nggak punya thiazide like diuretik, misalnya chlortalidone ya, kita boleh menggunakan thiazide diuretik. Kemudian kalau misalnya kita nggak punya amlodipin, boleh dikasih diltiazem sama verapamil. Tapi lihat dulu, kalau misalnya heart rate-nya terlalu rendah, ya jangan kita berikan ini. Tapi kalau misalnya dia nggak ada masalah heart rate yang normal-normal aja, boleh kita berikan diltiazem atau verapamil kalau amlodipinnya nggak ada. Kemudian di sini juga pertimbangan beta blocker. Beta blocker ini sebaiknya kita berikan satu, kalau misalnya pasiennya punya gagal jantung, ini adalah pilihannya. Kemudian pada pasien-pasien yang ada nyeri dada atau pasiennya ada riwayat infark miokard sebelumnya atau atrial fibrilasi atau yang muda atau pasien yang akan merencanakan kehamilan. Karena kita tahu kalau misalnya pasiennya kita berikan ACE inhibitor, sedangkan pasiennya mau merencanakan kehamilan, kita takutnya adalah risiko untuk ke anaknya. Kemudian saya akan berbicara mengenai esensial. Kalau combination, ini ada step by step-nya. Tapi mungkin yang lebih tepat kita adalah yang esensial. Kalau yang optimal, ini kita lihat. Biasanya kita mulai dengan dosis yang rendah dan kombinasi. Tapi dosis yang monoterapi itu kita berikan kalau hipertensi stage 1. Kalau hipertensi stage 2, udah pasti kita menggunakan 2 kombinasi obat. Dan juga obat monoterapi kita lebih pilih untuk pasien-pasien kita yang usianya di atas 80 tahun. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita udah tahu berapa kriteria yang dimasukkan hipertensi, kita udah tahu kapan kita mau mulai hipertensi, tentunya kita pengen tahu targetnya berapa yang kita inginkan. Saya masih mengambil dari ISH 2020. Jadi ini guideline terbaru. Dia bagi menjadi esensial dan optimal. Esensial, mereka berharap setidaknya kita bisa menurunkan tekanan darah itu. Yang sistemiknya kita bisa turunkan 20 mm Hg. Yang diastoliknya kita bisa turunkan 10 mm Hg. Dan idealnya kita bisa turunkan di bawah 140/90. Tapi yang optimal ini kalau bisa nih kita lakukan ini. Kalau usianya dibagi, dia usia di bawah 65 dan usia di atas 65. Kalau misalnya usia di bawah 65, targetnya adalah 130/80. Dan kalau pasiennya masih bisa mentoleransi, kita pengennya kalau bisa di bawah 130/80, tapi masih di atas 120/70. Karena kalau terlalu rendah juga nggak bagus ya. Kalau terlalu rendah tensinya, otomatis perfusi ke organ-organ yang lainnya menjadi kurang baik. Misalnya ke ginjal. Kalau perfusi ginjal turun, kan fungsi ginjal juga akan tidak baik ya. Kemudian kalau usia 65 tahun, kita berharap targetnya adalah di bawah 140/90. Nah, kemudian untuk penurunan tekanan darah, yang kita inginkan kalau bisa 1-2 minggu itu tensi udah turun. Dan target kita tercapai dalam 3 bulan. Di guideline ini juga dikatakan, kalau sudah tercapai tekanan darah target, frekuensi pasien untuk kontrol ke kita bisa 3-6 bulan sekali. Dengan catatan kalau sudah terkontrol. Nah, ini yang menjadi tema kita pada siang hari ini. Jadi gimana dong cara memonitoring tekanan darah pada masa pandemi? Karena sampai saat ini juga kita masih belum bisa keluar dari masa pandemi ini. Yang bisa kita sarankan ke pasien adalah pemeriksaan home blood pressure monitoring. Jadi pemeriksaan tekanan darah yang dilakukan di rumah. Dan kemudian kalau memang ternyata kita juga harus beritahu berapa sih target dari tekanan darah yang diinginkan. Kalau misalnya tensinya tinggi, pasien bisa menggunakan konsultasi secara online atau konferensi video call untuk
bisa berkonsultasi dengan dokter di fasilitas kesehatan. Jadi kalau sudah ada data, yang penting kan sekarang gini, kalau nggak ada data, si pasien apa yang mau dikonsultasikan ke kita? Jadi data itu bisa diperoleh dengan pasien melakukan tindakan pemeriksaan tekanan darah sendiri di rumah. Kalau hasilnya ternyata tinggi, pasiennya mengkonsultasikan ke kita secara online atau bisa via telepon. Sekarang, gimana caranya melakukan whole blood pressure monitoring? Kadang suka ada pertanyaan, tensi apa sih yang boleh dipakai? Tensi semuanya boleh dipakai. Syaratnya adalah tadi, tervalidasi minimalnya 6 bulan sampai 12 bulan sekali divalidasi. Mau apa aja boleh. Kemudian posisinya, makanya tadi di awal saya jelaskan gimana sih cara melakukan tekanan darah yang baik. Karena kita akan mengedukasi pasien gimana sih cara melakukan tensi yang baik. Mulai dari cara posisinya harus santai, kakinya harus di bawah, menempel pada lantai, kemudian harus ada sandaran untuk punggungnya, kemudian posisi dari lengan harus sejajar dengan jantung, tidak boleh harus bebas dari pakaian, itu kita harus jelaskan ke pasien kita. Karena yang tadi sudah saya bahas, di mana pemeriksaan itu kalau tidak sesuai dengan standar, bukan tidak mungkin tensinya akan tinggi. Kemudian untuk ukuran manset, saya sudah jelaskan tadi, idealnya, harusnya ukuran manset itu untuk panjangnya 75% sampai 100% dari lingkar diameter lengan atas. Lebarnya 30 sampai 50% dari lebarnya lengan atas. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalnya pasiennya gemuk. Kalau gemuk, kadang-kadang itu si mansetnya suka melorot. Kalau gemuk, disarankan di guideline ini, pemeriksaannya dilakukan tensi dari pergelangan tangan. Jadi jangan dari jari, jangan dari lengan bawah. Jadi pergelangan tangan untuk melihat berapa tensinya. Karena kalau misalnya orangnya gemuk banget, sebetulnya manset itu kan harus sesuai dengan yang saya katakan tadi. Sayangnya di tempat-tempat kita manset itu ukurannya cuma satu. Nah, kalau gemuk itu sebetulnya ada manset khusus. Karena orang gemuk itu biasanya si mansetnya ukurannya kayak kayak konus gitu. Ada khusus dianya. Jadi kalau untuk yang gemuk, di guideline disarankan pengukuran tekanan darah lewat pergelangan tangan. Nah, setelah tadi saya jelaskan tadi, jadi gimana sih home blood pressure monitoring? Home blood pressure monitoring itu dilakukan pengukuran tekanan darah pada 2 waktu, pagi dan malam. Pagi 2 kali pengukuran dengan selang dari pengukuran 1 ke pengukuran 2 itu 1 menit. Malam juga 2 kali dengan jarak waktu 1 menit. Pagi hari itu 1 jam setelah bangun tidur dalam keadaan pasiennya, kalau memang pasien hipertensi, pasiennya jangan makan obat tensi dulu. Nah, kemudian berapa lama sih pemeriksaan ini kita lakukan? Minimalnya 3 hari. Maksimalnya 7 hari. Tapi dengan catatan, hari pertama itu nggak dihitung tensinya. Jadi, pemeriksaan ini artinya dihitung, kalau misalnya total, jadi pemeriksaan ini minimalnya 4 hari. Di mana hari pertama itu nggak ditensi. Kalau di sini kan saya tulis 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7 hari untuk pemeriksaannya aja. Hari pertama tidak dihitung. Hari pertama tidak dihitung, jadi mulai hari kedua baru dihitung. Jadi kalau dihitung dengan hari pertama, 4 sampai 8 hari. Boleh nggak 28 hari? Boleh-boleh aja. Tapi dengan 7 hari itu yang paling ideal. Paling sebentar sekali adalah 3 hari. Kemudian untuk interpretasinya ada rata-rata dari semua pengukuran yang dilakukan. Kalau pengukurannya itu tekanan darahnya di atas 135/85, ini kita katakan hipertensi. Kalau memang hasilnya di atas 135/85, si pasien diminta untuk melaporkan ke kita via online atau via telepon. Sehingga sebagai kesimpulannya di sini, kita tahu bahwa hipertensi menjadi penyebab kematian, mortalitas, nggak cuma di Indonesia, di dunia juga, di mana juga biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan ini juga cukup tinggi.
Dan diagnosis hipertensi yang tepat bisa kita dapatkan kalau pengukurannya juga benar. Home blood pressure monitoring merupakan salah satu solusi kita untuk memonitoring tekanan darah pada masa pandemi. Terima kasih, saya kembalikan lagi pada moderator.